media ekonomi berpengaruh di Amerika Serikat, Bloomberg, hari ini, Kamis 18 Januari 2024, membuat sebuah publikasi yang mengejutkan tentang Pilpres Indonesia. Dari hasil survei terhadap para ekonom dan analis senior, itu Bloomberg mendapatkan satu data bahwa Anies itu meraih nilai tertinggi untuk jadi pengganti Jokowi. Publikasi hasil survei tersebut dituangkan dalam sebuah artikel berjudul Economists Favor Jokowi Critic as Top Choice to Lead Indonesia. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kira-kira artinya para ekonom menjagokan kritikus Jokowi sebagai pilihan utama untuk memimpin Indonesia. Atau bisa juga kita sebut para ekonom menjadikan Anies sebagai pilihan utama untuk menggantikan Jokowi. Di bawah judul besar itu kemudian ada subjudul disebutnya begini, former Jakarta Governor Baswedan lead in Bloomberg Survey. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul di survei Bloomberg. Sementara subjudul berikutnya, nah ini yang sangat menohok, dituliskan begini, respondensi Jokowi Dynasty as bane for economy. Artinya ya responden menilai dinasti Jokowi itu sebagai kutukan terhadap perekonomian Indonesia. Dari 17 responden yang disurvei oleh Bloomberg, itu 10 orang diantaranya atau sekitar 58,8% mengatakan politik dinasti di bawah kepemimpinan Jokowi tidak akan memberikan pertanda baik bagi pasar dan perekonomian. Dalam penilaian para responden, politik dinasti itu terlihat ketika Jokowi mendorong anaknya Gibran Raka Buming Raka itu menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan pasangan ini mereka berjanji akan meneruskan semua program ekonomi dari Jokowi, termasuk masalah hilirisasi dan juga pembangunan ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur. Ketika ditanya skor para calon presiden dari 3 orang calon presiden itu, responden Bloomberg memberikan nilai tertinggi yakni kepada Anies itu sebesar 33 poin, kemudian Prabowo di tempat kedua 29 poin, dan Ganjar Pranowo itu terendah dengan 28 poin. Nah, yang juga cukup menarik, ini yang saya kira sekarang sering jadi perdebatan, itu Bloomberg itu meyakini Pilpres itu akan berlangsung 2 putaran. Ini jelas sangat berbeda dengan narasi yang coba dibangun oleh Presiden Jokowi dan tim Paslon 02 melalui publikasi berbagai lembaga survei yang belakangan ini sangat masif. Para responden itu juga sangat yakin bila Anies memenangkan Pilpres, maka dia bisa mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi dari 5%. Sementara Presiden Jokowi yang sebelumnya dalam janji-janji kampanyenya menjanjikan pertumbuhan ekonomi sampai 7% gagal mewujudkan janjinya. Survei yang dilakukan oleh Bloomberg pada bulan Januari tahun 2024 ini, kendati hanya dilakukan di kalangan ekonom dan analis ekonomi senior, namun ini makin memperkuat prediksi bahwa Anies itu akan memenangkan Pilpres kali ini. Sejumlah lembaga survei juga sudah mengkonfirmasi elektabilitas pasangan Anies dan Caimin itu terus meroket, sementara Prabowo Gibran itu terus menurun. Jadi satunya tren naik dan satunya tren turun. Dan biasanya kalau udah mendekati masa-masa pencoblosan itu, kalau yang sudah trennya naik akan naik terus, sementara yang turun akan turun terus. Sementara dalam kasus Prabowo dan Gibran ini kan mereka pasangan dua ini terus-menerus melakukan blunder. Ya, jadi melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat elektabilitas mereka makin tergerus. Kendati suaranya terus menurun dan kemudian Anies terus naik, ya Prabowo yang turun dan Anies naik, namun berbagai lembaga survei itu sepakat kelihatannya bahwa peta pertarungan Pilpres 2024 itu mengerucut pada pasangan Anies Caimin dengan Prabowo Gibran. Jadi tinggal 2 kuda pacuan saja ya, 2 pasang kuda pacuan. Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kelihatannya tidak masuk dalam perhitungan. Lembaga Uting Research dari Australia misalnya yang melakukan survei setelah debat Capres Perdana itu Anies yang tampil dominan dan superior dalam debat itu mendapat limpahan suara, kenaikan suara 6%. Sebaliknya Prabowo itu, pasangan Prabowo turun 6% dan pasangan Ganjar Mahfud MD juga turun 2%. Uting memperkirakan dengan kenaikan elektoral Anies dan menurunnya Prabowo itu, maka suara keduanya pada Pilpres 14 Februari pada hari H itu akan sama, dia menyebutnya equal.
Sebuah lembaga survei di Indonesia, ini Political Opinion, AIPO itu yang melakukan survei pada 1 sampai 7 Januari 2024 juga menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu sekarang ini bertahan, walaupun kendati masih bertahan di posisi pertama, tapi tidak sampai 50%, hanya 42,3%. Dan kemudian dibututi oleh Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di posisi kedua 34,5%, jadi selisihnya nggak sampai 1 digit. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD itu hanya 21,5%. Sejumlah lembaga survei lainnya juga mengunggulkan Prabowo Gibran di tempat teratas, namun mereka juga mengakui bahwa elektabilitas Anies dan Caimin itu terus naik. Dan yang lebih membuat mereka yakin bahwa Anies akan terus naik itu karena militansi para pemilih dari Anies Caimin ini sangat tinggi dibandingkan dengan militansi pemilih dari Prabowo Gibran maupun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi kalau pemilihnya sangat militan, ya mereka ini mendati angkanya itu sudah lebih kecil dari Prabowo dan Gibran, itu kemungkinan mereka masih naik sangat tinggi. Sementara pasangan Prabowo Gibran kendati angkanya lebih tinggi, tetapi militansinya rendah, mereka itu rentan untuk mengalihkan dukungannya. Dari situ kita bisa menyimpulkan ya wajar kalau kemudian banyak yang memprediksi bahwa ini setidaknya suara Prabowo dan Anies itu akan sama pada Pilpres nanti. Naiknya terus elektabilitas Anies dan Caimin ini selain karena disebabkan oleh konsolidasi di kalangan partai-partai pendukungnya, terutama di kalangan pemilih pemilih Nahdliyin yang menjadi basis partai PKB itu sekarang ini sangat solid. Ini juga karena sentimen negatif yang makin kuat menerpa rezim Jokowi. Desakan pemakzulan terhadap Jokowi itu makin menguat. Itu bukan hanya datang dari kalangan oposisi, namun juga dari mereka-mereka yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat atau die hard dari Presiden Jokowi. Bahkan ini dalam beberapa pekan terakhir ini, Jokowi juga diguncang isu kemungkinan ada sejumlah menterinya, bahkan belasan menterinya yang akan mengundurkan diri. Dan kalau itu memang betul terjadi, maka itu akan menjadi game changer ya. Ini bisa mengulang tragedi tahun 98 ketika Presiden Soeharto harus mengundurkan diri karena 14 orang menterinya mundur rame-rame. Selain itu, dari faktor Anies, dan juga tentu saja Anies dan Muhaimin, kita menyebutnya satu paket itu, dia mendapat tambahan suara yang tadinya ini diidentifikasi sebagai undecided voter atau pemilih yang masih mengambang, pemilih yang belum menentukan pilihannya. Ya ini munculnya dukungan dari pemilih muda yang sering disebut sebagai Gen Z. Mereka ini Anda pasti juga mengikuti ya, adalah para K-popers atau penggemar artis-artis Korea yang mulai secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Anies. Padahal mereka ini selama ini dikenal sebagai kelompok anak-anak muda yang apolitis. Dimulai dengan munculnya akun Anies Bubble di platform kemudian ada All Pay Me Project yang membuat videotron di Bekasi, Jakarta dan Medan, dan kemudian di take down. Ya kita tidak tahu, pokoknya ada tangan-tangan jahat di belakang itu yang men-take down videotron itu, dan kemudian ini dampaknya menimbulkan semacam simpati yang sangat luas di kalangan para pemilih muda ini terhadap Anies Baswedan. Survei Bloomberg tadi jelas merupakan angin segar bagi Anies Baswedan dan Caimin dan pukulan telak bagi pasangan Prabowo Gibran. Bagaimanapun juga, ini Bloomberg, ini media yang dimiliki oleh miliuner dan politisi Michael Bloomberg, itu adalah media ekonomi yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat dan di dunia. Mereka ini, Bloomberg ini menjadi rujukan bagi para pelaku bisnis di Amerika Serikat dan juga di belahan dunia lainnya. Dan para pelaku ekonomi ini adalah orang-orang yang rasional. Nah, kalau tadi mereka menyimpulkan bahwa Anies itu akan mendorong perekonomian Indonesia, ya mereka pasti akan menjatuhkan pilihannya pada Anies gitu. Sementara kalau Jokowi tadi disebut sebagai kutukan terhadap perekonomian, mereka pasti tidak akan memilih. Dan pilihan mereka ini itu bisa mempengaruhi pilihan banyak orang. Saya tidak akan terkejut kalau dalam beberapa pekan ke depan itu menjelang hari H pelaksanaan Pilpres, pencoblosan Pilpres, akan muncul data-data serupa yang dirilis oleh Bloomberg. Dan bila itu terjadi, ini akan membuat dorongan besar, mobilisasi besar-besaran pemilih dari Prabowo Gibran yang beralih kepada Anies dan Caimin. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari survei Bloomberg tadi? Pilpres
dipastikan 2 putaran. Nah, kalau kemudian terjadi 2 putaran,